Shalom. Shalom. Senang bersama dengan keluarga Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak Elias Nenggolan dan Ibu Win. Terima kasih juga yang telah menghubungi saya. Terima kasih, hari ini berkat Tuhan dan beberapa keluarga saya juga datang. Ada di sini laya saya, kakak saya, kemanakan saya. Saya undang ada lebih 10 orang mungkin mereka datang. Jemaat dari Medan, beberapa yang saya tahu. Terima kasih sudah diberikan Tuhan kasih karunia bisa kita mendengarkan firman Tuhan. Sepanjang minggu ini saya bahas tentang keluarga. Karena memang kuliah teologi saya pastoral konseling keluarga. Dan kedua, saya frustrasi dalam berkeluarga. Jujur pernah stres, depresi, frustrasi, dan mau minta cerai. Di titik itu sampai mau ke pengadilan, tetapi puji Tuhan, Tuhan tolong dengan cara Tuhan. Jadi kalau saudara hari ini ada kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saya jadi berkat dan saya menjadi kepala Departemen Keluarga untuk GBI Sumatera Utara. Saya jadi pengkhotbah keluarga untuk GBI di Sumatera Utara. Saya satu kasih karunia. Jadi kalau saudara sekarang titik terendah, siap-siap Tuhan pakai titik terendah menjadi titik tertinggi bagi hidup saudara. Saudara tidak selamanya menjadi rendah. Hari ini sesi yang ketiga, saya bawa tema kesehatan mental dalam keluarga. Saya aktif di Menara Doa Pagi tentang keluarga, tentang pernikahan, parenting. Saya aktif, apa yang saya pelajari lewat Alkitab, lewat teologi, lewat pengalaman berkeluarga hancur. Dan saya bangkit dan menyuarakannya lewat sosial media. Mana tahu ada yang mengikuti TikTok, jangan lupa YouTube Suheri Gultom, subscribe, like, share, and comment. Terima kasih saudara ya. Hari ini kita sama-sama belajar kesehatan mental dalam keluarga. Dari Filipi 4 ayat 4 sampai yang ke-8 sama kita baca 1-2 ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Yang baca hanya 5-3 orang. Saya pikir semua kita baca sama-sama ya. Lebih sehat lagi. 1-2 ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Terus, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Berikutnya 1 Tesalonika 5, 16-18. 1-2 ya. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Lanjut. Definisi kesehatan mental menurut WHO. Kesehatan mental adalah keadaan kesejahteraan di mana individu menyadari potensi kemampuannya sendiri. Dan individu tersebut mampu mengatasi tekanan hidup. Ya, tekanan hidup. Saat ada tekanan hidup, nampak siapa yang sehat mental. Kalau semua ini sekarang sehat-sehat. Tapi kasih masalah akan muncul mana yang sehat. Nah saudara, dikatakan orang yang sehat mentalnya dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat. Mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Saudara, Rasul Paulus menuliskan ini di penjara. Di tengah-tengah penjara, dia menuliskan ke jemaat Filipi dan Tesalonika. Yang semestinya orang yang di penjara ini yang perlu dihibur. Tetapi kenyataan dia yang menghibur gitu loh. Aku berharap meskipun saudara banyak penderitaan, saudara masih bisa menghibur orang yang menderita. Yang di sebelahmu itu lihatlah wajah menderita. Hiburlah dia. Saudara kita dalam dunia ini pasti ada penderitaan. Rasul Paulus memberikan teladan, walaupun dia di penjara, dipasung. Dia tetap memberikan surat kepada jemaat Filipi, jemaat Tesalonika yang sedang dianiaya karena mengikut Tuhan. Di penjara, ditangkap, disiksa karena mengikut Tuhan. Tapi Rasul Paulus justru dalam penjara, dia memberi motivasi, inspirasi kepada orang yang di luar.
Supaya mereka tetap bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Ini jangan salah ya saudara. Bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Katakan satu dua ya. Bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Penting loh. Orang dalam tekanan tetap bisa ketawa. Amsal 24 ayat 10 mengukur kekuatan iman seseorang saat ada tekanan hidup. Kalau saya saat khotbah begini, saya khotbahkan baik-baik. Apa responku saat ada pressure? Saat tekanan itu akan kelihatan asli yang keluar. Itu Amsal 24 ayat 10. Saudara, dalam kitab Amsal 17 ayat 22 ayat yang sering kita dengar. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Coba sama-sama katakan satu dua ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Colek sebelahnya, sering-sering gembira. Sering-sering gembira. Ya saudara, ingat ketika saudara gembira ada dua hal secara kedokteran yang saya tahu. Yang pertama adalah hormon endorfin akan keluar di otak kita otomatis. Setiap saudara senyum, endorfin, cerut. Senyum aja loh. Apalagi ketawa. Cerot. Endorfin loh. Endorfin itu morfin. Morfin adalah painkiller. Pembunuh rasa sakit, kalau obat kedokteran yang paling tinggi tingkatnya morfin. Nah saudara, di otak kita ada morfin, namanya endorfin, hormon kebahagiaan. Jadi kalau saudara gembira, maka endorfin itu akan keluar saudara. Saya ajak sama saudara, walaupun ada persoalan, ada tekanan, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Filipi dan jemaat Tesalonika supaya tetap gembira. Amin. Sayalah suami, sekarang menjadi suami yang paling suka membuat istri gembira. Siapa di sini suami yang senang membuat istrinya gembira? Angkat tangan. Siapa di sini suami yang senang membuat istrinya berduka cita nangis-nangis? Angkat tangan. Ada loh suami yang sakit mental, udah nangis istrinya, dia bangga menceritakan sama orang. Habis ku hajar dia. Habis, ini sakit mental ini. Nah ketika gembira, endorfin keluar. Saudara nggak perlu makan Panadol, Ponstan, yang lain-lain. Sudah ada penghilang sakit yang otomatis dan natural dan gratis. Maka orang yang gembira itu juga dikatakan pembuluh darahnya melebar. Sehingga oksigen cukup di otak, tidak ada vertigo. Kenapa orang vertigo? Karena pembuluh darah mengecil. Dengan tertawa, wah itu pembuluh darah lebar. Kalau lebar oksigen cukup oksigen. Maka saudara tidak perlu lagi ada migrain. Beberapa kulihat di sini wajah-wajah migrain ini kulihat. Wajah-wajah vertigo, datang suaminya, papa kok berputar-putar. Nah saudara, papa berputar-putar kenapa? Dirimu itu saudara. Saya mau ajak sama saudara, ayo biarlah di rumahmu itu ada ketawa. Saya senang. Saudara kalau bisa tertawa di tengah-tengah ibadah ini. Tandanya saudara masih hidup. Amin saudara. Tapi ada orang percaya ke saudara, orang yang kena mental, ketawa pun gak sanggup. Nah itu kena mental. Dia gak mampu lagi tertawa. Matras, mati rasa. Ada orang sudah mati rasa. Saudara kalau sudah saudara ketawa, endorfin keluar, pembuluh darah melebar, itu kebas hilang. Kebas itu kenapa? Oksigen kurang di jaringan kaki. Melebar dia, oksigen cukup. Maka saudara, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sekali lagi, tos kiri kanan, sering-sering gembira coy, bilang sebelahnya. Bilang, kulihat susah kali wajahmu, bilang sebelahnya. Nah, saudara, coba bilang susah banget dulu, bilang susah sekali. Apapun persoalanmu, ingatlah Tuhan berjanji bahwa persoalanmu tidak melebihi daripada kekuatanmu. Bahwa persoalanmu akan mendatangkan kebaikan. Saudara percaya masalah yang diizinkan Tuhan adalah kebaikan bagi kita. Bilang sebelahnya, masalahmu itu kebaikan. Amin. Ya, please lah saudara menjadi orang yang masih bisa memberikan aura senyum. Bayangkanlah kalau saudara satu rumah, semua sama-sama sakit mental. Semua sama-sama stres, istri depresi, anak frustrasi, lihat ikan, lihat ayam, mereka tegang terus. Ayamnya bisa hidup kembali loh. Saudara, saya berdoa, semua saudara, walaupun banyak tekananmu,
Ingat ya, yang paling membuat kita kena mental orang paling dekat. Yang mengenai mentalku paling down dalam hidupku 55 tahun, istriku. Yang paling membuat dia kena mental, aku, suami. Siapa yang paling dekat denganmu, siap-siap. Bilang namanya, siap-siap. Ya, saya serius loh. Enggak mungkinlah orang Brazil membuat kau kena mental. Terlalu jauh Brazil. Terlalu jauh orang Jerman. Pasti orang yang paling dekat samamu. Istri akan kena mental dengan suami. Sekali suami selingkuh, trauma seumur hidup. Please, suami-suami, no selingkuh. Sekali engkau selingkuh, istri anak-anakmu trauma seumur hidup. Cek di TikTok Suheri Gultom, itu jutaan. Viral, sekaligus promosi. Saudara harus paham itu. Dan jangan pernah lakukan itu. Saya khotbah itu tadi pagi, siang tadi. Kalau sudah selingkuh, pacaran aja selingkuh, putuskan, jangan lanjut. Selesai. Karena karakter nggak dibentuk dalam setahun. Bertahun-tahun. Itu tegas. Saudara, kalau sudah selingkuh, kena mentalnya itu sampai ke dalam lubuk hatimu terdalam bertahun-tahun. Bayangkan kalau perselingkuhan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Dia terngiang-ngiang terus. Di hotel ini suamiku tidur. Malam-malam dia mikir sama siapa dia pergi. Dia pergi LDR jauh, dia tidur dengan siapa. Itu traumanya, itu ratusan orang yang konfirmasi. Kok betul kata Pak Pendeta ini, kok betul. Makanya saya katakan sama saudara, sekalipun peristiwa itu terjadi padamu, aku percaya. Ketika datang kepada Tuhan Yesus, ada solusi. Ada harapan, mentalmu diperbaiki. Ingat, pasangan bisa membuat kena mental. Kalau pasangan yang penuh dengan luka batin. Penuh dengan kekecewaan. Saya sampaikan nama saudara, 4 jenis orang meresponi masalah. Yang pertama ada orang meresponi masalah itu, ini akan kelihatan. Ketika ada masalah dalam seseorang, nampak mentalnya sehat atau tidak. Tadi kan definisi WHO, orang yang sehat mental produktif, berkontribusi, dan mampu membicarakan masalahnya dengan baik-baik. Itu orang yang sehat mental. WHO bilang. Nah, ada orang kalau ada masalah suami istri atau masalah keluarga, mereka ambil F1, fight. Mereka bertengkar. Saya soalnya pernah di sini. Kalau aku ingat itu, aduh bodoh banget aku. Aku sedih banget di situ melihat anak aku si Hani sama si Jamie. Masih kecil. Enggak punya daya. Kan anak-anak kan kalau lihat papa mama bertengkar kan nggak punya daya. Mau anak kuliah, mau anak SMA dia nggak punya daya. Dia hanya adalah mengikuti orang tuanya karena orang tuanya memberi dia makan. Di saya banyak sekali anak-anak itu capek. Udahlah Pak, aku masih ingat anakku tuh Hani. Udahlah Pak, aku sudah kena mental juga. Fight. Saya lawan istri saya. Apa maumu? Istriku pun mendekat. Maumu apa? Waduh, ketemu kami di puncak. Waduh, ini melawan ya, aku orang Batak ini. Ambil gelas. Gelas ku lempar ke lantai. Ini udah kena mental ya, jangan tiru Bang ya. Ini peristiwa dulu F1. Lempar gelas, pak. Pintu, pak. Udah kena mental. Apa mau? Cerai. Bubar. Emangnya kau aja wanita, mantan-mantanku banyak dulu. Nah ingat waktu bertengkar mantan-mantan berkeliaran. Mantan-mantan. Karena dari dulu saya koordinator mahasiswa melayani. Itu tapi iblis ya, itu bukan dari Tuhan maksud saya. Waduh, istriku pergi ke dapur, dia ambil gelas buah yang besar itu. Oh, kau kalau udah berantem bukan papa mama, kau. Kalau lagi mau making love, sayang, betul enggak saudara? Tapi kalau udah berantem, kau hanya gelas kecil. Aku ini, selesai. Saudara, dengar, dia kena mental
Saya kena mental. Dia ada luka batin masa kecil. Dibawanya ke pernikahan kami. Saya punya luka batin masa kecil, kubawa di pernikahan. Lukaku melukai dia, luka dia melukai aku. Harusnya anak-anakmu nikahkan. Luka batinnya sudah beres dulu, supaya nggak dibawanya di pernikahan. Apa yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Kalau hatimu penuh luka, kata-katamu melukai. Kalau hatimu sembuh, kata-katamu menyembuhkan. Oleh karena itu, kalau pacaran saja bertengkar fight, jangan lanjut. Bilang sebelahnya, jangan lanjut. Yang udah menikah, udah terlanjur. yang udah menikah kan, anak udah 3. Nggak mungkin lagi. Pikul salib. Saya mau katakan sama saudara, kalau kalian cici, cece yang lagi pacaran, bertengkar dan suamimu, pacar cowokmu pukul meja, apa? Pendeta Suheris yang ini menyampaikan samamu, putus. Dengar itu cewek-cewek anak gadis. Engkau cantik tapi jangan on. Betul saudara, dengar. Jangan sampai kau terima orang yang belum mengatasi emosinya. Nanti masuk pernikahan, apa yang dipertontonkan pacaran, itu baru flyer. Aslinya lebih parah dari situ. Itu masih nahan-nahan dia. Pernikahan, baru dia bilang samamu, kutunjukkan asliku. Apa katanya? Saya dikasih foto sama seorang istri. Istrinya minta cerai. Ini lagi saya tangani. Papanya pendeta, pelayanan, sekolah teologi, pengusaha berat. Anak putrinya kirim ke saya. Aku minta cerai Pak Pendeta. Saya baru siap, kok begini Pak. Saya diminta diaken dan pelayan, tolong bereskan. Enggak, aku minta cerai Pak Pendeta. Ini fotoku. Biru-biru Pak. Wah, saya tanya sama cowok, betul ini kau pukul? Iya. Berapa kali kejadian? Baru 3 kali sebenarnya. Kejadian pertama udah masuk ke polisi. Si laki-laki nyembah-nyembah. Papi mami mertuanya paksa putri tarik pengaduan. Malu karena perceraian itu hanya oleh karena kematian. Wah, si anak gadis ini bilang, si istrinya bilang sama saya, Pak Pendeta, apakah Pak Pendeta enggak pikir kebahagiaanku? Haruskah aku mati di tangan dia? Dengar anak gadis, engkau bisa memberi nyawamu di tangan seseorang yang sakit mental. Case dari Bandung. Saking banyaknya ini case. Pacaran. Dia ternyata pemakan obat gangguan jiwa skizofrenia. Tidak jujur itu masalahnya. It's okay kalau memang ada gangguan sama-sama ngaku terbuka gak ada masalah. Tapi masalahnya pas udah menikah dia mulai melihat suami kok tiap hari makan obat. Itu obat apa lu makan? Aku gangguan jiwa. Ampun katanya. Berarti aku menikah dengan skizo. Ada lagi yang menikah jemaat kami. Umur 4 bulan pernikahan. Jemaat simpatisan. Tiba-tiba suaminya jam 2 pagi. 4 bulan setelah menikah. Jam 2 pagi dia pergi ke dapur. Dia ambil tomat, dia ambil cabai. Dia kupas-kupas, dia cincang-cincang. Jam 2. Ngapain kamu di situ Pak? Nggak apa-apa, jangan membuka mati rasa. Jam 2 kupas. Besok malamnya kupas-kupas dekat dia. Lagi tidur istrinya. Dilihat suaminya kupas-kupas pakai pisau gini. Iya, ngapain? Ini jam 2. Dia minta pisah Pak. Aduh, kau nggak tahu dia ada gangguan? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Makanya engkau yang pacaran, dengar. Jangan mau pacaran hanya enak-enak aja. Harus kau lihat dia ketika marah. Karena ketika marah nampak aslinya. Kalau dia nggak pernah marah, tumpahkan sedikit kopi panas itu ke kakinya. Sedikit aja lah ya. Nanti kalau banyak luka bakar, masuk ICU. Sedikit aja. Mana tahu nanti pas udah kena luka di kakinya, dia bilang, panas. Katanya, kena. Saudara kan makin ketahuan. Waduh, udah makin lebih aneh lagi nih.
Ini panas, kemana mas? Kenapa papa panas? Wah itu berarti kan lebih kacau lagi dia. Udah sejenis. Iya ada loh pelayan gereja akhirnya menikah dengan homo. Dia stres, dia melapor sama gembala senior. Gembala senior langsung pecat pelayan. Ternyata 4 bulan setelah menikah gak disentuh istrinya. Ternyata dia homo. Homo termasuk kelainan mental. Homo sangat ditentang oleh Alkitab. Mereka orang terluka. Jelas orang terluka. Kenapa dia homo? Karena dia terluka. Dia gak menerima kisah pahit cerita hidupnya. Saudara, siapa di sini yang kalau ada masalah dalam hidup masih fight, suara kuat-kuat? Yang pernah F1, angkat tangan, yang pernah. Aturannya kalian yang khotbah loh, aku di situ loh. Udah salah mengundang pendeta ini. Yang pernah F1, pernah? Oh, semuanya. Oke, pernah. Yang masih F1 sampai sekarang. Fight. Artinya apa? Suara kuat. Apalagi banting pintu, cakap kotor. Yang paling menyakitkan kalau istri saya ketika itu, dia menghubungkan dengan keluarga besarku. Itu langsung. Tapi ini situasi kami nggak terkendali ya. Ini case long time ago. Yang sudah kami selesaikan dengan baik-baik. Dan saya juga bertengkar dengan dia, saya hubungkan lagi dengan keluarganya. Dengar, ketika bertengkar jangan libatkan keluarga besar. Fokus dengan masalah. Jangan melebarkan masalah. Siapapun kalau mulai orang tuanya kena, dia akan bangkit. Dia akan membela. Please, jangan hubungkan itu. Berdua hadapi masalah itu. Saya berdoa, semua di ruangan ini tidak ada lagi F1. Saudara adalah orang yang sudah luka batinmu sembuh. Kenapa ada orang berteriak? Kenapa ada orang bentak-bentak? Tegas boleh, bentak nggak boleh. Dengar suami ya, suami nggak boleh kasar sama istri. Kolose 3 ayat 19. Hai suami, jangan kasar kepada istrimu. Tegas boleh aja sekali-sekali. Kalau diperlukan, kasar nggak boleh. Istri juga hormat sama suami. Saudara, kenapa ada orang kasar? Karena dia terluka. Orang yang sudah sembuh luka batin, apapun masalah, dia bisa sampaikan baik-baik. Tandanya pulih. Mau pendeta, mau gelar doktor teologi, kalau masih bentak-bentak, pukul meja, pukul orang, kata binatang, jelas dia belum pulih dari kepahitan masa lalu. Banyak. Saudara, yang kedua, ada orang yang mengatasi masalahnya dengan flight. Menghindar dari masalah. Sehingga ada seorang suami lari dengan cewek lain. Istri lari dengan laki-laki lain. Ada yang lari ke pengadilan, narkoba, free sex. Ada banyak yang, jadi mereka nggak mau menghadapi masalah. Sehingga dia lari kepada yang lain. Ada yang di situ flight. Menghindar dari masalah. Satu waktu saya pernah bertengkar sama istri, ini long time ago ya. Kami tinggal dekat komplek rumah sakit Imelda Medan. Saya jam 1 pagi bertengkar, yang paling gak enak bertengkar dengan pasangan itu di mobil salah satu. Aduh, pernah kami di mobil sama-sama stres. Perempuan ini kan emosional dan dia histeri. Ya, saya lihat ini sejenis banyak di sini yang histeris, yang tiba-tiba ya agak mirip lah ya. Kalau ada persoalan, waduh, saya di mobil juga udah mulai kena mental saya serang. Sama-sama panas tinggi loh Pak di mobil. Waduh. Kayak kiamat itu, amit-amit sekali aja itu seumur hidup. Aduh, sampai kaki, wah apa? Aduh, tenang mah. Saudara, dengar baik. Tuhan dipakai suami menyembuhkan istri. Tuhan pakai istri menyembuhkan suami. Kalau engkau mengasihi istrimu, love is sacrifice. Saya belajar matikan egois saya. Dan bertahun-tahun tidak pernah bertengkar dengan istri anak-anak saya. Saya saksikan ketika seorang laki-laki bertobat. Saya matikan egois saya. Karena saya tahu Alkitab bilang kenapa suami istri bertengkar? Ego. Kenapa? Kesombongan. Kenapa? Hawa nafsu ingin menang. Dengar. Suami istri bukan lagi dua kata Matius 19 ayat 5 dan 6. Tapi satu. Gampang membuat saya menang. Aku menangkan istriku. Aku begitu. Saya membuat istriku menang, aku menang. Ya, tepuk tangan bagi Tuhan.
Ya, betul. Saya kalahkan istriku, aku kalah. Jadi supaya menang saya, apa saya buat? Menangkan istriku. Bilang sebelahnya, menangkan istrimu. Nah saudara, ya menangkan juga suamimu, betul? Sometimes istri juga perlu mengalah. Suami juga, karena mana tahu suamimu yang kena mental. Istri dipakai Tuhan menyembuhkan. Tadi jam 1 saya khotbah, menangkanlah suamimu tanpa perkataan. Dari 1 Petrus 3 ayat 1. Itu jelas ayatnya, menangkanlah suamimu tanpa perkataan. Tapi ada banyak istri mau memenangkan suaminya dengan perkataan. Berubah kau, berubah. Berantem. Kalau mau tidak berantem, menangkanlah lewat doa. Menangkanlah lewat perubahan hidup. Lewat ketekunanmu mencari Tuhan. Saudara, adakah di antara saudara F2, flight, yang menghindar dari masalah? Ada orang F yang ketiga, freeze, beku, dia membeku, mati rasa. Mati rasa, dia menjadi orang yang capek, letih. Istriku juga pernah F3 ini. Udah kami lewati semua ini Pak Elias. Puji Tuhan, melewati. Sehingga saya bisa mengkhotbahkannya dengan baik. Waktu dia beku mati rasa, dia bilang sama aku, capek aku samamu. Saya juga bilang sama dia, gak hanya kau yang capek, kan sombong. Ego dong. Dia capek, aku pencapek. Jadi mau apa? Pisah. Oke. Kalian baik-baik semua, pengkhotbah ini yang hancur. Pengkhotbah ini menghancur lebur dipakai Tuhan. Sehingga aku fokus di keluarga. Saya fokus. Dan saudara, kami sempat sampai di titik mati rasa. Ada istrinya mati rasa lihat suaminya. Karena perbuatan suaminya sangat menyakiti dia. Ada juga suami yang mati rasa dengan istrinya. Ada juga mertua mati rasa dengan menantu. Ada juga menantu mati rasa dengan mertua. Ada juga yang beripar mati rasa. Orang Batak bilang bereda. Ini bereda ini beripar perempuan dengan perempuan. Kakak saya dengan istri saya itu bereda. Makanya di Medan jarang itu beripar perempuan bereda makan rujak sepiring berdua. Yang dicucuknya nanti bukan jambu air tapi hidung edanya. Baru edanya bilang, kenapa hidungku eda yang dicucuk? Ih mirip loh jambu air eda. Dendamnya masih, waduh, yang beripar di mana-mana itu nggak gampang. Bermertua, mertua perempuan dengan mertua menantu perempuan. Karena dua-duanya makhluk halus. Perasaannya sangat halus. Semua jadi masalah. Semua jadi masalah. Kalau udah jumpa orang itu berdua, maka Tuhan Yesus bisa menghindar. Ya, joke aja. Maksud saya adalah karena dua-duanya penuh dengan perasaan-perasaan. Dan dua-duanya menyimpan. Ya, kenapa perempuan lebih tertekan? Karena perempuan cenderung menyimpan masalah. Mendam. Ingat ya, mendam itu membuat sakit mental. Please, apapun masalahmu harus sampai kepada Tuhan atau seseorang yang dipercaya. Itu pengobatan. Pemulihan itu ketika menceritakan. Apalagi nangis seperti Daud. Itu memulihkan jiwa yang remuk. Saudara, banyak orang yang mendam. F yang keempat, face. Katakan sama-sama face. Katakan saya hadapi baik-baik. Lebih semangat. 1, 2 ya. Saya bicarakan baik-baik. Intonasinya baik-baik. Didoakan baik-baik. Hasilnya pasti baik-baik. Bilang sebelahnya, hadapi baik-baik. Jangan langsung marah-marah bilang sebelah. Amin. Jangan langsung. Apapun masalah rumah tangga, pernikahan, kalau dihadapi baik-baik, pasti hasilnya baik-baik. Tapi kalau langsung emosi marah, makin runyam. Nah saudara, masuk berikutnya. Bagaimana kesehatan mental dalam keluarga membangun kehidupan doa. Saudara, salah satu pemicu gangguan kesehatan mental adalah kekhawatiran yang tidak direspon dengan benar. Ketika saudara khawatir berikutnya, berdoalah, berseru kepada Tuhan.
Ada lagu katakan, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Tuhan, jangan pendam. Ketika sampaikan kepada Tuhan kayak Daud, dia nangis. Anak-anaknya kacau. Dia dikejar-kejar, Absalom mau dikudeta. Dia banyak orang menginginkan kematian dia. Mertuanya Saul mengejar dia. Secara mental itu Daud sangat tertekan. Amnon perkosa Tamar. Perhatikan, Absalom ingin membunuh dia. Kudeta dia. Keluarga itu sangat broken. Sangat broken. Saudara, apa yang dibuat oleh Daud? Dia sampaikan pada Yesus dengan bahasa air mata. Tuhan tahu bahasa air matamu. Saya sebagai pendeta nangis pada Tuhan. Ketika at the time masalah kami berat, saya banyak doa dan puasa. Saya datang pada Tuhan. Ketika saya datang kepada Tuhan, Tuhan memberi saya damai sejahtera. Bukan langsung masalahnya selesai, tapi damai di pikiranku, damai di hatiku. Menang dulu di dalam, baru menang di luar. Bukan berarti ketika doa masalah diangkat, enggak. Masalah tetap dihadapi. Maka apa kata Tuhan? Serahkanlah segala khawatirmu. 1 Petrus 5 ayat 7. Coba genggam tangan saudara, coba genggam. Coba genggam lebih kuat. Kemudian coba lepaskan. Mana yang lebih rileks? Lepaskan. Letting go. Apapun yang menekan, jangan genggam sakit hatimu. Jangan genggam luka batinmu. Jangan genggam kebencian, geram, kecewa. Jangan. Dalam kitab Roma 12 ayat 3, kita punya keterbatasan. Keterbatasan pikiran kita ada. Don't overthinking. Lakukan apa yang bisa engkau lakukan. Kalau sudah engkau rasa lakukan yang terbaik, selebihnya serahkan bagian Tuhan. Rilis. Itu membuat saudara relaksasi. Saya sudah menjumpai orang-orang yang menyimpan kepahitan bertahun sama suami. Kepahitan kepada istri. Dia sakit-sakitan. Saudara jangan, lepaskan. Lepaskan pengampunan. Lepaskan rasa sakit. Lepaskan rasa kecewamu. Sampaikan kepada Tuhan. Maka dikatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Kalau saya tinggal dalam khawatir, maka datanglah abang khawatir. Namanya adalah ketakutan. Datanglah yang namanya depresi, abangnya ketakutan, depresi. Datangnya lagi abangnya depresi, namanya adalah frustrasi. Dan akhirnya mati bunuh diri. Jangan genggam sendiri. Serahkan kepada Tuhan, rilis, sampaikan kepada Tuhan. Sometimes di luar batas daripada yang kau rasakan yang terjadi. Tapi Tuhan tahu kekuatanmu. Ingatlah janji Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu. Ingatlah Yakobus 1 ayat 2-4. Bahwa pencobaan itu diizinkan Tuhan supaya engkau bertekun. Supaya engkau matang. Supaya engkau sempurna. Supaya engkau utuh. Ternyata membuat saya matang, sempurna, utuh. Lewat masalah. Lewat penderitaan, banyak pembersihan kesombonganku. Lewat persoalan yang kualami, banyak kesombonganku diangkat Tuhan. Lihatlah, awal kejatuhan adalah kesombongan. Saudara, ketika saya dibentuk Tuhan, saya tanya, apa tujuanmu lewat masalahku ini? Aku sedang bersihkan engkau. Tuhan bersihkan aku supaya aku menjadi matang, utuh, sempurna lewat proses penderitaan. Kalau saudara sedang masuk penderitaan, sebenarnya itu pembersihan dari Tuhan. Pembentukan karaktermu rendah hati, supaya engkau serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Berdoa dalam roh. Roma 8:26 katakan bahwa keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sehingga kadang-kadang bisa keluar yang namanya berbahasa roh. Yang kita nggak pahami, tapi Tuhan mengerti tujuannya. Ya, bagi saudara yang belum paham itu, next saudara belajar. Saudara, yang berikutnya, kekhawatiran jangan dibiarkan akan membawa serta teman-teman yang lain seperti ketakutan, tekanan hidup, bahkan depresi berkepanjangan. Saya berdoa, ciptakanlah dalam keluarga saudara rasa nyaman berkomunikasi. Nyaman keterbukaan. Itulah sorga. Saya melayani beberapa kasus, saya tanya, Papa, Mama pernah nggak duduk sama-sama ngomong nanya perasaan kalian? Nggak pernah.
Udah dewasa-dewasa, udah menikah bahkan ada. Saya tanya, Bapak pernah nggak ngomong? Bapak pengusaha, betul, pelayan gereja. Bapak pernah nggak ngomong sama anak-anak tentang perasaan mereka? Ya nggak sempat lah Pak Pendeta, aku sibuk. Saudara, dengar, sangat penting kita punya family time, quality time, handphone di tengah-tengah. Bilang sebelahnya, HP di tengah-tengah. Ini HP membuat rumah tangga hancur. Saya ini lakukan 1 jam, 2 jam. Kalau kami ke Bali kemarin, kita sudah SOP. Kalau family time, HP tengah. Saya betul-betul fokus melihat wajah istriku. Bibirnya masih simetris atau asimetris. Tahu sudah jatuh sebelah. Saya fokus. Saya ajak semua suami-suami fokus kepada istrimu. Totalitas. Coba bilang sama istrimu, aku mencintaimu totalitas. Ayo, 1, 2, ya. Ya Pak Pendeta ini aja terus yang mengucapkan dari tadi apa yang saya suruh. Pak Pendeta ini aja lah yang disempurnakan Tuhan. Kalau teori aja kita nggak lulus, apalagi praktek itu loh. Kalaupun nanti ini teori lulus, praktek masih jatuh bangun, nggak apa-apa. Ayo suami-suami katakan, aku mencintai istriku totalitas. Tapi pegang tangannya, pegang tangannya. Ini jangan dipegang, jangan digenggam gini. Totalitas. Kapanlah nyawanya dicabut ini Tuhan, oh Tuhan. Jangan begitu. Ayo suami-suami, lihat wajah istri, katakan sama dia, aku mencintaimu totalitas. Dari tadi begini terus. Siap-siap ini khotbah. Bilang sama istrimu, bilang sama dia, aku fokus hanya satu wanita, dirimu. Amin. Karena ada laki-laki fokusnya bukan istrinya. Bahkan ada suami yang kulihat senang membuat perempuan lain tertawa. Istrinya dibuatnya beku. Kalau jumpa perempuan lain, banyak kali cair jok-jok. Sehingga perempuan lain bilang, enak ya dekat Koko ya. Ih humoris begini, encer ya luar biasa. Si Koko pulang ke rumah, istrinya beku. Kasihan. Kasihan. Saya berdoa, buat suasana rumahmu itu ada tawa, ada canda, ada jok. Bayangkan kalau aku pendeta, asal pulang ke rumah, masuk ke kamar, istriku menunggu. Haleluya, haleluya. Baru dia bilang, mati rasa, mati rasa. Saudara kan aku harus jok dong sebagai suami. Nggak kubawa ke pendetaanku ke kamar. Apalagi ke pendetaanku kubawa ke tempat tidur. Mari kita penyembahan dulu mas, sebelum melakukan sesuatu. Pasti dia bilang, hormonku hancur kau buat. Betul Pak Alias, saya pernah kayak gitu. Karena saya diajari seorang pendeta senior yang agak kuno begitu. Kau sebelum making love sama istri harus penyembahan dulu, berdoa dulu. Saya praktekkan, tulus-tulus saya. Kata pendeta, kita harus lebih berdoa dulu, haleluya. Berdoa singkat is oke lah. Berdoa dalam hati, ini enggak, agak lebih lama. Itu dia bilang, amin. Dia udah pergi, udah kau sendiri aja, udah aku udah hilang. Sering sekali kita pikir istri kita yang kena mental, padahal kita. Waktu kami bertengkar Pak Elias, dia berteriak-teriak. Berteriak-teriak, oh kupiting. Mbak biru saudara, karena berteriak-teriak histeris sudah ini kisah long time ago. Oh ini setan, namanya pendeta karismatik, setingkat di bawah rematik. Nah saudara, saya tempang tangani. Dalam nama Yesus, keluar setan-setan. Saya, gak keluar-keluar, tetap berteriak dia. Pegang, peluk begini dari belakang, tempang tangani. Dalam nama Yesus, setan yang memasuki istriku ini. Kan pendeta karismatik. Semua masalah setan, betul gak? Setan yang masuk, keluar. Istriku lihat aku, kau lihat setannya. Nah, pas aku keluar Pak, sehat dia, normal. Rupanya aku yang kemasukan, kupikir dia yang kemasukan. Sering yang kita pikir masalah sama istri, padahal suami yang bermasalah. Sering kita berpikir masalah sama orang lain, padahal kita yang bermasalah. Saya ajak sama saudara, berdoa suami istri. Yang paling kunikmati ketika kami berdoa suami istri. Bersama anak-anak. Kalau sudah berdoa, aku pegang tangannya. Mana tahu besok gak aku pegang. Aku gak tahu. Saya berdoa pegang tangan anak-anak saya. Ketika berdoa, seisi rumahmu akan diberkati, dipulihkan Tuhan Yesus. Yang kedua adalah menjaga pikiran kita dalam alami damai sejahtera Allah. Jadi ketika ada persoalan saudara,
saudara datang kepada Tuhan, ada damai dalam pikiran saudara, damai dari Allah di hati saudara. Sehingga kalau damai di hatimu, engkau mudah berdamai dengan pasangan. Jadi seorang suami harus banyak jumpa Tuhan. Seorang istri banyak jumpa Tuhan. Saya percaya suami yang jumpa Tuhan, istri yang jumpa Tuhan, apapun masalah mereka, saya percaya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka. Justru masalah itu mendatangkan kebaikan berkat bagi mereka. Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan ada kebaikan. Roma 12 ayat 3 sama adalah dikatakan ada batas pikiran kita. Saya bacakan di sini bahwa dalam Roma 12 ayat yang ketiga. Roma 12 ayat yang ketiga, bisa dibuka sebentar Bang? Kita baca sama-sama. Coba dibuka Roma 12 ayat yang ketiga. Ya, sama-sama 1, 2 ya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Arti ayat ini, ada batas pikiran manusia. Kita terbatas. Jadi doaku sama Tuhan begini. Tuhan, obalah saya. Tuhan, mampukanlah saya mengubah apa yang dapat kuubah. Tuhan, mampukanlah saya menerima, berdamai dengan apa yang tidak dapat kuubah. Itu penting. Coba sama-sama ikuti doa saya. Tuhan Yesus, 1, 2 ya. Mampukanlah saya mengubah apa yang dapat kuubah. Tuhan Yesus, mampukan aku menerima dan berdamai dengan apa yang tidak bisa kuubah. Masa lalu nggak bisa diubah. Pasanganmu nggak bisa diubah. Aku bisa mengubah kesombonganku, kuinjak. Egoisku, kuinjak. Jadi kalau istriku marah, saya nggak pernah lawan bertahun-tahun. Bahasa kasih istriku itu adalah bahasa take action, melayani. Bahasa kasihku adalah touch, physical touch. Nah saudara, kalau dia marah-marah apa yang saya lakukan? Saya lakukan bahasa kasih. Saya cepat-cepat nyapu, saya cepat-cepat ngepel. 15 menit kemudian, keren, 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 keren. Maksudnya apa? Teruskan gitu dong. Itu bahasa kasih istriku. Cepat-cepat ada bola lampu mati, cepat-cepat ku ganti. Dia bahasa kasihnya, saudara. Saya nggak mau lagi berantem. Oleh karena itu saya mengajak setiap saudara. Ada batas pikiran kita. Kenapa ada orang menjadi tekanan mental? Karena dia memikirkan yang tidak bisa dipikirkan dia. Saya berfokus doa yang terakhir. Tuhan Yesus, obahlah saya. Sama-sama 1, 2 ya. Tuhan Yesus, obahlah saya. Supaya lewat perubahan saya, keluargaku diselamatkan. Supaya lewat perubahan saya, pasanganku dimenangkan. Bilang sebelahnya, aku yang perlu berubah. Aku dengar ada suara, cocok memang kau yang berubah katanya. Nah gak boleh gitu ya, kalau udah pasangan membilangkan aku yang perlu berubah, pasangan juga bilang aku yang perlu berubah. Maka perubahan, berfokus kepada perubahan dirimu lewat doa, saya terlalu percaya. Kuasa doa lebih hebat mengubah keluarga. Kuasa perubahan hidup akan membawa perubahan bagi keluarga. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Saudara saya ajak sama saudara, kalau saudara punya waktu, lihat di YouTube, saya banyak bicara pernikahan. Pengalaman saya, teologi yang saya pelajari, seminar-seminar yang saya pelajari, saya share dan saya bagi. Supaya menolong banyak yang suami istri stagnasi, frustrasi, apalagi kalau istri dengan mertua berantem, frustrasi mereka. Saya katakan, tidak ada gembok yang tidak ada kuncinya. Percaya saudara? Tidak ada gembok yang tidak ada kuncinya. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Tunjukkan gembok apapun yang terkunci. Pasti ada kunci. Apa masalah saudara? Ada jawabannya sama Tuhan Yesus.